Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurul Febrianti SPD MPD selaku dosen pembimbing. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang peran orang tua dalam menangani bullying pada anak. Berikut nama-nama anggota kelompok 12. Selanjutnya ada abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus bullying yang saat ini terjadi. Bullying bisa terjadi dimanapun, baik di lingkungan rumah, masyarakat, maupun sekolah. Dan pelaku bullying tidak mengenal usia, siapapun bisa menjadi pelaku bullying. Peran orang tua sangatlah penting untuk membentuk karakter anak yang kuat agar terhindar dari lingkup bullying. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa paham orang tua mengenai bullying dan seberapa besar peranan orang tua dalam pembentukan karakter anak dalam menyikapi bullying. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif menggunakan kuesioner, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak dan karakter anak melalui kegiatan sehari-hari dengan memberi contoh dan membiasakan melakukan hal baik, berkomunikasi, dan melibatkan anak dalam setiap kegiatan positif di rumah. Kita tahu dalam dunia pendidikan, kekerasan masih menjadi masalah di dunia maupun di Indonesia. Salah satunya adalah bullying. Ada beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya bullying dan keluarga menjadi urutan pertama. Pada dasarnya, bullying atau perundungan merupakan segala bentuk kekerasan atau penindasan yang dilakukan dengan sengaja, baik secara fisik ataupun secara verbal, oleh seorang individu atau sekelompok individu yang lebih berkuasa terhadap individu atau kelompok lainnya yang berada di bawahnya, yang dimana tindakan bullying atau perundungan ini sengaja dilakukan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut Singalinking dan Goltom 2022-2023, perilaku perundungan atau bullying merupakan suatu hal yang umum terjadi di lingkungan sosial di sekitar lingkungan anak, seperti lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Bahkan dari tingkatan taman kanak-kanak sekalipun. Bullying juga bisa dikatakan sebagai suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif dilakukan oleh satu atau lebih orang terhadap orang lain atau beberapa orang selama kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Pelaku biasanya mencuri-curi kesempatan dalam melakukan aksinya dan bermaksud membuat orang lain merasa terganggu atau tidak nyaman. Sedangkan korban biasanya juga menyadari bahwa aksi ini akan berulang menimpanya. Segala bentuk kasus pembulian pada saat ini dapat kita lihat di berbagai tempat, seperti di rumah, di sekolah, ataupun bahkan di tempat umum sekalipun. Oleh karena itu, maka pada presentasi kali ini, kita akan mengkaji lebih dalam terkait tindakan bullying atau perundungan terhadap anak-anak. Penelitian terkait bullying pada anak dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab, mengetahui penanganan terhadap korban, dan peran orang tua dalam menangani bullying. Manfaat dari penelitian ini mencakup pemahaman terhadap tindakan bullying, peran orang tua, cara menangani kasus bullying, serta pemahaman terhadap faktor dan dampaknya. Hasil yang diharapkan adalah kesadaran orang tua akan pentingnya pengawasan terhadap anak, kesadaran masyarakat terhadap kasus bullying, dan pemahaman akan dampak negatif dari bullying. Termasuk definisi peran orang tua sebagai pendidik utama bagi anak dan pengaruhnya terhadap perkembangan kepribadian anak. Orang tua dianggap sebagai pusat kehidupan mental anak dan pengenalan anak pada dunia luar, serta memiliki peran bermanfaat sejak anak lahir. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, merupakan tempat pertama bagi seorang anak dalam mendapatkan pendidikan karakter dan juga pendidikan sosial. Oleh sebab itu, orang tua memegang peran yang sangat penting terhadap anak. Peran orang tua terhadap anak diantaranya adalah yang pertama, memberikan dukungan kepada anak guna meminimalisir terjadinya perilaku bullying. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antara orang tua dan juga pihak sekolah dengan memberikan wawasan tentang anak. Dan yang ketiga, memberikan pendidikan bullying dan juga cara pencegahannya kepada anak.
Selain itu, orang tua juga memiliki kewajiban yang penting kepada anak. Kewajiban orang tua diantaranya adalah yang pertama, membentuk dan membimbing karakter anak agar anak menjadi individu yang baik. Yang kedua, memberikan pendidikan sosial kepada anak, serta yang ketiga, memberikan contoh budi pekerti yang baik kepada anak. Mengenai bullying sendiri, menurut Allwoods dalam Basoli et al. 2023, bullying adalah masalah psikososial dengan penghinaan dan merendahkan orang lain yang dilakukan secara berulang-ulang yang memiliki dampak negatif kepada sang pelaku dan juga korban, di mana pelaku memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan korban. Bullying dapat terjadi dengan faktor internal dan juga faktor eksternal. Salah satu contoh faktor internalnya ialah faktor temperamental dan juga faktor psikologi terhadap intensitas perlakuan tindakan agresi. Penyebab dari bullying terdiri dari dua sisi. Yang pertama yaitu sisi korban dan yang kedua yaitu sisi pelaku. Untuk yang dari sisi korban yaitu ada penampilan fisik, perbedaan ras, orientasi seksual, terlihat lemah ataupun tidak mudah bergaul. Sedangkan dari sisi pelaku yaitu ada masalah pribadi, pernah menjadi korban bullying, rasa iri terhadap korban, menarik simpatik atau perhatian dari orang lain, emosi yang tidak stabil, dan juga kurangnya simpati dan empati dalam dirinya sendiri. Kemudian terdapat jenis-jenis bullying, terdapat 3 jenis bullying. Yang pertama yaitu bullying verbal yang dilakukan secara omongan atau hinaan-hinaan dari pelaku kepada korban. Yang kedua yaitu bullying fisik, contohnya adalah menendang, memukul, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik. Dan yang ketiga yaitu bullying relasional atau seperti memfitnah, menjauhi, atau menghasut orang lain untuk menjauhi si korban. Dan terdapat juga bullying secara online atau cyberbullying. Terdapat 3 dampak dari bullying, yaitu yang pertama adalah dampak emosional dan mental seperti trauma dari korban. Kemudian yang kedua adalah masalah kesehatan mental, sama halnya dengan yang pertama, yaitu korban bisa mempunyai trauma atau kesehatan mentalnya terganggu. Dan yang ketiga yaitu adalah gangguan fisik. Jika bullying ini dilakukan secara fisik, maka akan menimbulkan cedera-cedera fisik juga. Dalam hal ini, kami memiliki 5 hipotesis untuk menjadi acuan di dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu tingkat keterlibatan orang tua berkorelasi negatif dengan tindak perilaku bullying. Yang kedua yaitu pengetahuan orang tua tentang bullying mempengaruhi kemampuan mereka. Yang ketiga, pemberian dukungan sosial oleh orang tua akan mengurangi dampak psikologis bagi anak yang terlibat dengan bullying, baik itu pelaku maupun korban. Yang keempat yaitu ketidakpedulian orang tua akan meningkatkan resiko keterlibatan bullying pada anak. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu komunikasi terbuka antara orang tua dengan anak akan meningkatkan pelaporan kejadian bullying. Pada tahap pelaksanaan penelitian ini, kami menggunakan beberapa alat penelitian, yaitu perangkat keras yang berupa laptop dan handphone, lalu ada perangkat lunak yang berupa aplikasi WhatsApp, Microsoft Word, dan Google Spreadsheet. Adapun bahan yang kami gunakan untuk penelitian ini adalah hasil data survei melalui Google Form dan Google Scholar. Penelitian ini berlangsung selama 10 hari, yaitu mulai dari 23 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024. Tempat penelitian ini melalui Google Form yang disebarkan melalui platform media sosial dan media komunikasi lainnya. Prosedur penelitian. Metode penelitian kuesioner menggunakan aplikasi Google Form. Metode penelitian ini hampir sama dengan kuesioner pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada fasilitas yang dapat diakses secara online, sehingga data yang dikumpulkan dapat lebih mudah untuk diakses dan dianalisis. Adapun tahapan pengembangan kuesioner, penilaian kinerja menggunakan Google Form diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perencanaan. Tahapan perencanaan ini meliputi perencanaan mengenai kebutuhan penggunaan Google Form dalam penelitian dan pengumpulan data. Kuesioner ini nantinya akan digunakan sebagai media bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang nantinya akan diisi oleh subjek penelitian ini. Perlunya penggunaan Google Forms sebagai media kinerja mahasiswa dapat dilihat dari segi efisiensi dan efektivitas pengisian dan analisis informasi. Berikut penggunaan Google Form dalam penelitian kami adalah metode pengumpulan data respon orang tua terhadap peran orang tua dalam menangani kasus bullying pada anak. Yang kedua, membuat kuesioner.
Untuk membuat kuesioner online menggunakan Google Form, Anda harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Anda dapat masuk ke akun Google dengan mengunjungi laman, lalu mengisi formulir pendaftarannya. Kemudian, melengkapi formulir aplikasi. Jangan lupa untuk menyimpan alamat email dan password baru Anda agar tidak lupa. Dengan akun itu, Anda dapat login ke semua aplikasi Google seperti YouTube, Google Drive, Google Play, Google Maps, dan membuat kuesioner online melalui fitur Google Form. Yang ketiga, mengisi kuesioner. Langkah pertama yang dilakukan dalam mengisi kuesioner adalah membuka halaman Google Docs. Setelah itu, validasi email yang sudah terdaftar pada kolom yang sudah disediakan, lalu isi kuesioner yang berisi beberapa pertanyaan hingga selesai. Setelah selesai, klik kirim, maka jawaban Anda otomatis akan tercatat oleh sistem. Selanjutnya ada pengamatan atau pengumpulan data. Kami melakukan pengumpulan data dengan cara mengisi kuesioner. Dari data kuesioner tersebut diperoleh, yang pertama, orang tua melibatkan diri dalam upaya pencegahan bullying pada anak. Yang kedua, orang tua memberikan pembelajaran terkait bullying pada anak. Yang ketiga, orang tua dapat menjadi tempat keluh kesah anak sebagai korban bullying. Yang keempat, orang tua berpendapat bahwa media sosial, kurangnya peran orang tua, latar belakang sosial, serta perbedaan budaya menjadi pemicu terjadinya bullying. Yang kelima, orang tua merasa bahwa pendidikan karakter dapat mempengaruhi perilaku bullying. Dari pengamatan dan pengumpulan data melalui kuesioner memberikan gambaran seberapa pentingnya peranan orang tua dalam menangani bullying pada anak. Dengan memberikan pembelajaran terkait bullying pada anak akan lebih paham apa itu bullying dan seberapa besar dampak negatif dari bullying tersebut. Selanjutnya ada analisis data. Dari penelitian yang kami lakukan, terdapat 54 responden orang tua, baik ayah atau ibu, yang menjawab 22 pertanyaan terkait peranan orang tua dalam menangani bullying. Hasil survei menyatakan bahwa sebanyak 48,1% orang tua mengetahui bahwa anaknya pernah mengalami bullying. Sedangkan 51,9% orang tua tidak atau belum mengetahui bahwa anaknya pernah mengalami bullying. Di samping itu, sebanyak 68,5% orang tua merasa sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup terkait informasi pencegahan dan penanganan bullying. Namun, sebanyak 31,5% orang tua belum mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam pencegahan dan penanganan bullying. Selanjutnya adalah penelitian. Pada pertemuan pertama, tanggal 5 Desember 2023, kami melakukan pengerjaan pendahuluan. Selanjutnya pada pertemuan kedua, pada tanggal 12 Desember 2023, kami mengerjakan kajian pustaka. Pada pertemuan ketiga, tanggal 18 dan 23 Desember 2023, kami melakukan survei Google Form dan pengumpulan data. Pada pertemuan keempat, tanggal 1 dan 4 Januari 2024, kami melakukan pengumpulan data, analisa data, hasil, dan pembahasan. Pada pertemuan kelima, tanggal 15 dan 26 Januari 2024, kami melakukan kesimpulan dan saran dan mengumpulkan artikel. Pada pertemuan ke-6, tanggal 1 Februari 2024, kami melakukan presentasi hasil penelitian. Dalam lingkungan masyarakat, bullying merupakan tindakan serius yang memiliki dampak signifikan terhadap kondisi kesehatan mental dan pendidikan seorang anak. Orang tua yang merupakan orang terdekat bagi seorang anak memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejadian bullying terhadap anak. Berdasarkan dari data penelitian yang kami lakukan, hasil survei menunjukkan bahwa sebesar 85,2% orang tua mengaku bahwa mereka mengenali definisi dan tanda-tanda bullying yang terjadi pada anak. Selain itu, 48,5% dari orang tua mengatakan bahwa anak mereka pernah mengalami peristiwa bullying. Hasil survei juga mengungkapkan untuk menanggulangi kasus ini sebesar 75,9% orang tua melakukan diskusi dan juga sharing terhadap anak mengenai pengalaman dan juga pemahaman bullying. Responden setuju bahwa sosial media menjadi salah satu faktor terjadinya bullying pada anak. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei kami bahwa sebesar 98% orang tua setuju soal sosial media dapat memicu terjadinya bullying.
Diikuti juga dengan 90,7% orang tua mengatakan bahwa kurangnya peran orang tua terhadap anak dapat memicu terjadinya bullying, dan 92,6% lainnya mengatakan bahwa perbedaan latar belakang juga merupakan salah satu faktor bullying. Oleh karena itu, peran orang tua dan juga keluarga menjadi sangat penting dan memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak dan juga dalam menjaga kesehatan mental anak. Lingkungan sekolah dan juga pemerintah pun harus turut adil dalam menegakkan aturan serta sanksi bagi para pelaku bullying. Berdasarkan hasil kuesioner Google Form yang dapat disimpulkan bahwa 1. Lebih dari 90% insiden bullying terjadi karena adanya latar belakang sosial, budaya, serta lingkungan yang berbeda. Kedua, sebagian anak dari responden ataupun orang tua pernah mengalami bullying dan mengakibatkan trauma yang besar terhadap pembulian terjadi. Ketiga, pentingnya peran orang tua sebagai pendidik dalam memberikan informasi dan pengetahuan seputar bullying sejak dini, sehingga anak tahu betul mana perbuatan yang baik dan yang salah. Saran dari kami, 1. Memiliki pertemanan yang baik dan mengajak kebaikan. Kedua, melaporkan teman yang menjadi pelaku bullying. Ketiga, memberikan informasi ataupun edukasi kepada pelaku bullying. Keempat, menegakkan hukum atas perilaku bullying dan pelaku harus ditegaskan kembali agar jera terhadap perbuatannya.